Udah makan pepaya, ada apa ya? Ngejawab pertanyaan ke Andres. Yang mana? Kemarin kan Michelle sempat preskon katanya sudah ada mediasi damai, tapi itu dinilai nggak sesuai keinginan si Ica karena ketika dia lagi ke kamar mandi terus balik lagi justru langsung disuruh tanda tangan tanpa persetujuan segala macam. Satu, masuk akal apa enggak? Satu itu, masuk akal apa enggak? Gimana ceritanya? Yang nulis perjanjian damai itu lawyernya dia. Oke? Tapi dia bilang dia lagi di toilet. Selama apakah dia di toilet? Itu kan poinnya ada banyak. Make sense apa enggak? Satu. Kedua, mungkin nggak sih dia kan bukan anak kecil. Masa ada sesuatu hal yang besar harus ditandatanganin terus dia nggak baca dulu? Gitu lah. Jadi menurutku kemarin dia preskon kalau nggak salah 30 menit ya. Iya. Kurang lebih 30 Kurang menit. lebih Aku sih. bersyukur alhamdulillah secara nggak langsung dia udah nunjukin siapa dirinya. Dia udah nunjukin bagaimana karakter aslinya. Gitu lah. Karena menurut aku luar biasa kok bisa nyalain lawyer sendiri. Kecuali yang nulis lawyerku. Dia baru bisa ngerasa dirugikan, dia baru bisa ngerasa dibohongin. Di situ sih aku bersyukur dia nunjukin siapa dirinya gitu. Dia tiba-tiba sudah ngajak damai duluan, akunya pihakku mau menerima damainya, iya kan? Sama-sama udah tanda tangan, kok masih ada yang kurang lagi? Kok bisa dia udah tanda tangan, lawyernya yang nulis? Setiap poin lawyernya yang nulis. Kok bisa? Mau diganti lagi? Kok bisa preskon bilang ini itu, Masya Allah, gue bilang luar biasa ini orang. Tapi melihat ada mungkin Ica merasa ada tekanan atau semacam apa sih dari suasana yang kemarin gimana sih Iras? Yang Kalau dibilang tekanan tadi Kak, maksudnya ini kan yang semuanya kan agendanya yang megang tuh kertas kan lawyernya dia, Pak Santo. Gitu loh. Jadi nggak mungkin lawyer sendiri neken klien gitu loh. Makanya aku bilang ada tekanan, yang tertekan justru pihak lo, karena pihakku cuma aku, Ali saudaraku sama lawyer. Kalian tahu mereka sekeluarga. Lucu gak? Itu ke toiletnya dia, ibunya, bapaknya, adeknya, sampai iparnya ada di situ. Make sense gak sih? Keluarganya rame ada di situ. Ada fotonya. Sekeluarga. Dia sekeluarga. Gimana caranya keluarganya tidak mendengarkan? Kita semeja. berarti memang sempat dibacakan. Oh iya, pastilah Kak. Pasti kan. Makanya aku bilang, aduh Tuhan, aku tuh sebenarnya kalau aku mau nunjukin semua bukti ya selesai dia. Selesai dia kalau aku tunjukin semua bukti. Akunya masih nggak mau, biarin aja. Dia masih mau bermain drama, dia masih mau berbohong, silakan. Silakan. Pertemuan di daerah mana sih? Di Lebak Bulus. Aku gimana ceritanya coba, dia yang minta damai. Tempat masih aku yang booking. Terus katanya gara-gara 900.000 ngerasa dirampok. Tuhan. Ya, mungkin dari komenan lu kan sempat membalas komenan netizen. Betul. Ya kan sempat lu sampai berstatement dirampok. Mungkin dari point of view lu sendiri seperti apa sih? Jadi gini, makanya lucunya adalah kan aku bilang wawancara dia 30 menit, preskon dia kemarin 30 menit menunjukkan kualitas dirinya. Bagaimana bisa kok dia menyimpulkan 900.000 itu yang dirampok? Gini, jadi dirampok itu adalah dia itu pertama kali sebelum viral sudah aku sama keluarganya ketemu. Udah ketemu sama keluarganya, kita udah sepakat satu hal, ya. Semuanya udah pengen baik-baik, udah pengen dinikahin, udah pengen diurusin, pengen tanggung jawabin sampai selesai. Oke, tiba-tiba dia batalin. Karena apa? Permintaan yang lebih. Apa tuh? Permintaan lebih. Sama halnya yang sekarang. Sudah sepakat sama-sama nih maunya lebih. Kedua, dia udah laporin polisi. Aku bilang apa? Go. Lanjutkan. Kalau menurutmu itu benar, lanjutkan. Aku tidak pernah memaksa kamu untuk menarik laporan. Aku nggak pernah meminta kamu untuk berhenti. Aku bilang, gue lanjutin proses hukumnya, tapi jangan halangin aku ketemu Farabi, ngurusin Farabi. Oke, singkat cerita tiba-tiba ngajak damai pihakku sebenarnya kalau dari sisi keluarga nggak mau ya. Kayak gimana sih? Kemarin lu udah ngingkarin perjanjian, lu udah ngelaporin polisi terus minta damai sendiri. Aku bilang, sekali lagi kita ngalah. Gak semuanya kok harus dibalas nggak usah. Gitu lah. Udah aku iyain, tapi tidak diindahkan dengan bilang lah segala macam. Kemarin dia berantem sama lawyer sendiri kan lucu gitu loh. Nah makanya kenapa ada kata rampok. Lucunya adalah yang poin dia kemarin sampaikan cuman poin 3 juta per bulan dan that's it. Teman-teman motoin nggak? Kalau motoin si Notulen ya baca deh poin awal-awalnya apa sih? Aku rembes loh
dari dia hamil sampai dia lahiran, rumah sakit dari lahir sampai ke detik ini, gila gak? Nggak dibaca sama dia. Gokil, aku bilang. Aku lihat preskon dia ketawa-tawa. Aku bilang alhamdulillah ya Allah, engkau tunjukkan siapa dia. Kok bisa yang di highlight cuma yang 3 juta itu minimal loh kak. Aku bilang minimal 3 juta bukan tok 3 juta, gila kali gue. 3 juta tuh minimal. Jadi aku bilang gue bisa ngasih 3 kali lipat, 5 kali lipat, nggak masalah dong, nggak masalah. Tapi maksudnya seminim-minimnya lu akan dapat minimal 3 juta. Ya karena aku bilang curhat gitu, karena dampak dari yang lu selama 13 bulan ini jelek-jelekin gue di media, pasti kerjaan gue berdampak. Ya akhirnya apa, aset-aset gue alihin ke bisnis dong. Gitu loh. Masa lu nggak mau mengerti itu juga? Tapi paling nggak minimal lu dapat 3 juta loh. Lu gua rembes dari mulai kemarin hamil yang dia ngerasa aku 3 bulan ngilang, gimana orang nggak ngilang, lu ngeviralin orang kok. Lu diurusin, ditanggung jawabin dengan bukti-bukti yang aku kirim di Instastory gitu loh. Tiba-tiba mau nikah segala macam, lu yang mangkir. Terus lu viralin orang buruk. Masa gua masih mau baik sama lu? Lu ngeviralin gue yang buruk-buruk, bilang nggak tanggung jawab, bla bla bla. Taunya gue tanggung jawab. Taunya lu pengen gue nikahin tapi lu dan keluarga lu nggak puas, nggak ada puasnya. Dia berharap gue masih mau baik sama dia, ya gue ngilang lah. Lu nggak bisa baik-baik, ngapain gue urusin? Kasarnya kan kayak gitu. Cuman kan kemarin pas perdamaian aku yain, gue rembes kemarin berapa? Hitung. Lahiran lu berapa? Hitung. Nafkah lu minimal 3 juta ya, minimal. Selesai. Harusnya apa sih? Harusnya tuh dia cuma tinggal menyodorkan dan buatkan draftnya, karena dipegang sama dia, bukan sama aku cuma fotoin doang. Draftnya di dia, tinggal dia kirim dong, logikanya bener dong. Lah dia yang tahu biaya rumah sakitnya berapa, dia yang tahu berapa kemarin selama lahir. Tugas gue tinggal bayar. Lu yang mau damai nih, lu tinggal nyodorin berapa selesai, malah bikin drama baru. That's why kemarin aku meledak. Dengan postingan aku kemarin, aku ngerasa kayak masya Allah nih, orang gila banget ini, nggak ada puasnya gitu. Dan akhirnya saling berbalas. Jadinya ya tidak diindahkan. Sorry, nih aku kasih lihat ya. Gimana caranya dia tidak kelihatan nggak? Kelihatan. Ya tahan dulu. Gimana ceritanya dia ngerasa tertekan, keluarganya yang rame. Gimana ceritanya dia ke toilet, ibu bapaknya, keluarganya tidak melihat. Lucu banget aku bilang. Mana ya notulennya, kayak aku tulis deh. Artinya dari yang dia minta, maksudnya Andres bersedia untuk rembes. Gua tutup yang Lihat KTP dan lain sebagainya guys. Ya, lanjut. Kalau bisa kelihatan ya. Gue lihat, Iya. gua rembes. Gua mau ganti semuanya. Kok nggak disebut? Kok di highlight 3 juta per bulan ya? Padahal itu minimal. Kelihatan? Aman ya? Mana? Dah, itu aja dulu. Berarti udah dirembes belum, Res? Dari semua totalnya? Gimana mau dirembes? Kan dia bukan yang ngasih, malah dia drama baru tuh kemarin preskon. Berarti belum ya? Kalau Belum. dari pihak Gimana mau Ica kan dibilang? bilang terjadi pertemuan itu sebelumnya tidak mau transfer karena mungkin lu sempat bilang tidak tahu nomor rekeningnya Ica atau gimana, tiba-tiba lu tahu nomor rekeningnya Gini, Ica. nomor rekening mah dari zaman dulu aku kenal sama dia juga kan apa-apa aku yang bayar. Gue kan bukan mau kondo. Apa-apa gue yang bayar gitu loh. Gitu loh, apa-apa gue yang bayar. Maksudnya sekarang ini dia bilang, lu tahu nomor rekening gue, kenapa lu nggak transfer? Apa yang mau ditransfer? Apa yang mau ditransfer? Inisiatif lu kali. Oke, tiba-tiba gue transfer berapa misalnya? Iya mungkin 5 Ah. juta buat Farabi mungkin, let's say. Ngapain? Mendingan tuh anak bisa gue temuin, ya kan, dari mulai lahiran, gue urus. Lu butuh berapa kan jelas. Lu kalau mau ditransfer mah dagang aja, dagang, jualan, gitu loh. Dan lucunya kemarin selama preskon bahasnya untung rugi apa sih? Mau damai kok bahasnya untung rugi, jualan mbak. Kalau mau untung, jangan urusan sama polisi, lu jangan main-main sama hukum lu. Tapi bener nggak sih Ras, artinya dengan case ini sendiri sinetron lu lagi mandek dulu, artinya lu tidak job tertahan. Kemarin itu dia itu kan pertama mulai narasinya kan Juli 2025. Mulai dia muncul itu kan Desember. Sebenarnya secara schedule kan aku kemarin terakhir sinetron November. Harusnya sampai 2027 awal tuh aku udah punya schedule gitu. Cuman tidak apa-apa, aku tidak merasa keberatan dengan TV dan PH untuk menghold itu, wajar. Karena ada sesuatu yang buruk tiba-tiba muncul, wajar mereka punya kekhawatiran. Tapi aku cuma bilang di agama kan kalau emang milikku ya milikku gitu. Mau berapa orang pun yang menghalangi itu akan tetap jadi milikku. Kalau emang belum ya biarin, Allah punya plan lain. Allah punya rencana yang lain, kita tunggu apa rencana tersebut gitu. Berarti memang artinya ada kekecewaan tersendiri, case ini sendiri masih bergulir dan job lu masih tertahan, mau tidak mau lu harus
mengalihkan job yang lain, buka usaha lah kemarin. Makanya aku aset-aset aku jadi usaha. Dan gilanya udah job-job gue jadinya ke hold gara-gara perbuatan dia, masih gue pengen ganti lagi, masih pengen gue rembes lagi, masih pengen gue nafkahin lagi. Gitu, segitu dulu aja. Ntar kalau semuanya keluar, kasihan dia sama keluarganya, malu. Katanya kemarin mau laporin balik, bener nggak sih? Iya, karena Jadi sebenarnya aku pribadi, kalau teman-teman dari awal ngewawancarain aku di sini juga, kita kan selalu di sini ya. Aku nggak pernah ngumpul-ngumpulin wartawan kayak dia yang heboh banget. Aku selalu bilang hukum urusan Allah deh, gitu loh. Gue nggak pernah mau balas-balasan. Cuman ini jujur inisiatif dari pengacara aku. Dia udah sangat geram. Pres ini manusia sih udah keterlaluan sih, kata dia. Apa bang, udah biarin aja. Gue sih nggak bisa ya, kata dia kayak gitu. Laporin balik aja yuk. Gitu. Tapi kalau dari aku pribadi sih, ntarlah kasihan. Dia punya anak soalnya. Dia punya anak, kalau kenapa-napa. Masalahnya buktinya gampang banget buat masukin dia. Bukti-buktiku gampang banget buat masukin dia. Aku bilang kayak jangan deh, orang punya anak kasihan. Ya, kalau dia kenapa-napa kan anaknya Terus mau tidak mau Farabi akhirnya yang jadi korban nih. pasti. Kan artinya Pasti. gimana mungkin ego kalian berdua bisa menengahi ini semua, bisa clear and clear. Gimana sih mungkin mau sampai di mana nantinya untuk kes ini sendiri dari lu sendiri? Kalau sekarang aku di titik yang udah legowo apapun hasilnya. Tadinya kan aku masih pengen baik-baik ya, masih pengen ya udah gimana caranya co-parenting. Aku kan selalu mention gue pengen co-parenting gitu. Gue pengen ada andil untuk ngurusin, tapi lu nahan mulu, lu malah bikin narasi yang buruk-buruk gitu. Akhirnya kemarin aku baru spill dikit banget aja, dia udah diserang sekarang. Maksudku gimana ntar gue keluarin semua bukti. Udah diem jangan berisik gitu loh. Lu tuh udah mau diurusin dari awal, tapi lu nggak pernah puas. Gua nggak tahu tujuan lu pengen terkenal, pengen viral, atau lu punya indikasi lain, gua nggak paham. Tapi yang pasti introspeksi diri lah. Introspeksi diri. Jadi dewasa aja lah, layak kayak orang tua. Kasihan anak. Kebutuhan anak udah terpenuhi nggak sih kalau dari Kandes? Kebutuhan anak, karena aku nggak pernah dapet kesempatan kak untuk nafkain aja. Kemarin kan jadinya nggak jadi gara-gara harusnya dia tinggal ngasih tahu apa yang harus dirembes, dia malah bikin drama baru. Jadi gini, kayaknya emang strateginya dia nahan aku untuk berandil, berkontribusi supaya bisa bikin narasi, lu aja ngilang, lu aja nggak tanggung jawab. Berarti belum ketemu anak katanya? Udah ketemu di pertemuan Terakhir itu, di pertemuan itu aku ketemu. Sempet gendong Farabi nggak? Gua gendong-gendong, gua sayang-sayang, walaupun belum tes DNA ya. Bayangin belum tes DNA aja masih gua sayang-sayang loh. Gitu sih teman-teman. Itu dulu ya, soalnya takutnya ntar kita malah jadi kemana-mana. Untuk kebaikan bersama, menurutku kita udahin dulu aja. Ada pesan tersendiri mungkin Buat terakhir untuk Icel. closing, mungkin untuk pihak sana sendiri apa ya untuk Pesannya sehat-sehat, sehat jiwanya, raganya, mentalnya sehat deh. Gitu. Waras, harus sehat, harus waras.